Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kembali kita bertemu di channel Rock 2004. Pada pagi yang indah ini saya rindu membagikan firman Tuhan, yaitu mengenai sikap hati di dalam doa. Yes, sikap hati di dalam doa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti kita ketahui bahwa Tuhan itu lebih melihat hati daripada melihat fisik atau rupa kita. Begitu pula saudara, begitu pula di dalam doa. Dalam kita menaikkan doa dan permohonan kita. Tuhan lebih melihat hati kita daripada fisik ataupun aksesoris ataupun atribut-atribut yang kita bawa, atribut-atribut keagamaan yang ingin menunjukkan kepada Tuhan sepertinya kita adalah orang yang benar, orang yang taat kepada Tuhan, orang yang paham agama, orang yang paham hukum Taurat, orang yang mengerti aturan-aturan hukum Tuhan. Bukan itu saudara. Kita tidak perlu memakai jubah-jubah kebesaran kita. Kita tidak perlu memakai kalung salib sebagai tanda kita penganut ajaran Tuhan yang ketat. No, saudara, no. Bagi Tuhan jauh yang Tuhan perlu adalah jauh lebih daripada itu, yaitu sikap hati yang ada di dalam saudara dan saya. Sikap hati itulah yang paling penting bagi Tuhan sebelum Tuhan memberikan respon atas doa-doa dan permohonan yang kita naikkan. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Nah, firman Tuhan ini terambil, saudara, di dalam Lukas 18, ayat 9 sampai 14. Di situ perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Di mana pada saat itu ada dua orang yang berdoa, yaitu orang Farisi dan orang pemungut cukai. Saudara tahu bahwa orang Farisi pada zaman itu adalah orang-orang yang menempati posisi kelas di masyarakat, posisi yang tertinggi di kelas masyarakat. Karena dia adalah seorang pemimpin agama, seorang yang paham agama, seorang yang mengerti aturan-aturan agama, pasal-pasal, dalil-dalil hukum Taurat. Dia semua paham, saudara. Sehingga dia menempati posisi di atas pada kelas masyarakat pada saat itu, saudara. Jauh dibandingkan dengan pemungut cukai. Pemungut cukai, saudara, tukang pajak. Pemungut cukai ini adalah pada saat itu menempati posisi pada kelas bawah, saudara, karena dianggap sebagai orang yang melakukan sebuah dosa, sebuah kesalahan karena memungut cukai dari masyarakat, sehingga dibenci oleh masyarakat pada saat itu. Jabatan sebagai pemungut cukai ini, saudara. Nah, namun menariknya, saudara, menarik sekali adalah sikap hati mereka pada saat berdoa. Ini yang menentukan bagaimana respon Tuhan kepada doa dan permohonan yang mereka naikkan. Mari kita baca, saudara. Di Lukas 10 mengatakan demikian. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Nah, kemudian ayat 11, orang Farisi itu berdiri berdoa di dalam hatinya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, ya Tuhan, bukan orang jahat, orang lalim, bukan pezina. Aku berpuasa, ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dia menceritakan seperti itu, saudara, di hadapan Tuhan, bahwa dia telah melakukan hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Tuhan sepertinya, saudara, lengkap, perfect, saudara. Apa yang kurang? Bukankah kadang-kadang kita juga sering atau mungkin beranggapan seperti orang Farisi ini, saudara? Kita sering berdoa, kita menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan, bukankah saya sudah melakukan persepuluhan? Ya Tuhan, bukankah saya sudah berpuasa? Ya Tuhan, saya tidak mencuri, saya tidak merampok, saya tidak juga berzina. Bukankah kadang-kadang kita juga mengklaim kebenaran itu seperti itu, saudara, seperti orang Farisi ini?
di dalam doa-doa kita. Tetapi saudara, justru sikap ini saudara, sikap ini adalah eh, sikap yang meninggikan diri di hadapan Tuhan. Tuhan tidak perlu cerita dari saudara ada rajin perpuluhan, saudara rajin puasa. Tuhan tidak perlu itu. Tuhan tahu kok. Tuhan tahu kehidupan saudara. Saudara tidak perlu menceritakan hal itu. Itu justru adalah sebuah sikap hati yang menandakan seorang yang meninggikan diri di hadapan Tuhan, saudara. Saudara seperti seorang yang paham. Apalagi saudara membandingkan dengan orang lain seperti Farisi ini. Tidak seperti itu, saudara. Tidak seperti itu ya Tuhan. Seperti pemungut cukai itu. Tidak seperti orang lain. Ini saudara. Ini justru saudara sebagai sebuah hal yang sangat berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan. Karena apa? Dia meninggikan diri, merendahkan orang lain. Ini yang Tuhan tidak suka. Sikap hati seperti ini, saudara. Sikap hati seperti ini yang Tuhan tidak respect pada sikap hati seperti orang Farisi ini, saudara. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Betul? Tuhan tahu setiap hari apa yang kita kerjakan. Bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan. Bagaimana ketaatan kita kepada ajaran-ajaran firman Tuhan. Bukan pemahaman kita tentang firman-firman Tuhan. Apa gunanya pemahaman kita akan firman-firman Tuhan. Tetapi bila kita tidak melakukannya, saudara. Amin. Seperti orang Farisi ini. Mereka adalah orang yang paham tentang keagamaan. Tentang hukum-hukum Taurat. Tapi kebanyakan justru mereka tidak melakukan. Itu masalahnya, saudara. Apalagi di sini dia membandingkan kepada kehidupan orang lain. Dia menganggap orang lain adalah orang tidak paham agama. Tidak paham tentang ajaran-ajaran Tuhan. Tidak memandang rendah pada orang lain. Tidak paham tentang hukum-hukum Taurat. Ini yang jadi masalah, saudara. Ini yang jadi masalah. Sikap hati ini adalah sikap hati yang meninggikan diri di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita hindari, saudara. Bandingkan dengan orang Farisi, saudara. Mari kita lihat. Orang Farisi ini berdoa demikian. Di dalam Lukas 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menatap langit, saudara. Ia tidak berani menatap langit. Dia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Luar biasa, saudara. Luar biasa. Apa yang dilakukan pemungut cukai ini? Dia tidak berani menatap langit karena dia tahu dia tidak layak di hadapan Tuhan. Dia tidak pantas menghadap Tuhan. Sehingga dia mengatakan bahwa kasihanilah aku orang berdosa ini. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia menyadari bahwa dia adalah orang yang tidak layak karena dia adalah orang yang berdosa, saudara. Sehingga dia memohon belas kasihan Tuhan turun untuk kehidupannya. Belas kasihan Tuhan boleh turun atas dia, saudara. Nah, saudara, sangat menarik sekali. Sangat menarik sekali. Ketika begini, Tuhan mengatakan di dalam Lukas 18 ayat 14, "Aku berkata kepadamu." Orang ini pulang. Orang ini siapa? Orang ini adalah orang pemungut cukai itu, saudara. Orang pemungut cukai itu pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sedangkan orang Farisi itu adalah tidak dibenarkan, saudara. Ini, saudara, sangat menarik sekali sikap hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu adalah sikap yang sangat Tuhan respect, Tuhan hargai pada saat kita menaikkan doa-doa dan permohonan kita. Tuhan respect pada kerendahan hati. Kita harus merendahkan hati, saudara, di hadapan Tuhan serendah-rendahnya karena kita yang perlu Tuhan,
bukan Tuhan yang perlu kita. Rendahkan hati, rendahkan diri, karena kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Jadi, pembenaran itu, saudara, intinya ya. Jadi, finalnya, intinya, poinnya dari firman Tuhan ini. Pembenaran itu datangnya dari Tuhan, bukan dari klaim kita sendiri. Itu, saudara. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap untuk rendah hati, saudara. Agar dibenarkan dulu. Saudara tahu dalam Yakobus 16, Yakobus 5 ayat 16, saudara baca firman Tuhan ini sangat familiar sekali mungkin dengan kita, saudara. Dan mungkin sering kita baca. Doa orang benar besar kuasanya. Betul? Doa orang benar besar kuasanya. Ya, doa itu besar kuasanya. Tetapi doa mana? Doa siapa? Orang benar. Orang benar itu yang jadi masalah, saudara. Sehingga doa-doa yang kita naikkan sepertinya tidak berkuasa. Karena kita belum dibenarkan. Kita belum dibenarkan. Oleh karena itu kita harus meminta dulu posisi kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Seperti pemungut cukai ini. Bagaimana supaya kita dibenarkan? Kita harus merendahkan hati. Harus merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Sehingga kita baru dibenarkan. Sehingga doa-doa kita pun direspon oleh Tuhan dan memiliki kuasa yang luar biasa, saudara. Haleluya. Amin, saudara. Jadi yang pertama, pembenaran itu adalah datangnya dari Tuhan. Dan bagaimana caranya kita dibenarkan? Yaitu dari sikap hati kita untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Karena kita perlu yang namanya belas kasihan Tuhan. Haleluya. Amin. Yang kedua, saudara, kebenaran itu datang dari Tuhan. Begitu juga peninggian diri itu datang juga dari Tuhan. Klaim kita tidak bisa sepihak, klaim kita tidak bisa mengklaim diri kita sendiri. Tuhan, saya lebih tinggi, saya lebih tinggi ya Tuhan daripada orang-orang itu, daripada pemungut cukai itu. Saya sudah melakukan perpuluhan, saya sudah puasa 2 kali seminggu. Bagi Tuhan itu tidak penting, saudara, peninggian diri semacam itu. Justru seperti pemungut cukai, dia tidak akan mengatakan hal-hal semacam itu. Dia hanya cukup merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena dia tahu peninggian diri itu datangnya dari Tuhan. Dan betul sekali, saudara, apa sikap hati yang dilakukan oleh pemungut cukai tersebut. Di ayat 14 bab terakhir, Tuhan dengan jelas mengatakan demikian. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Haleluya, saudara. Paham ya, saudara? Sikap hati yang harus kita miliki adalah sikap hati yang kita minta dibenarkan dengan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Sikap hati kedua, peninggian itu datangnya dari Tuhan, sehingga kita juga harus mau menaklukkan hati kita, menaklukkan diri kita kepada Tuhan, saudara, kepada Tuhan, karena peninggian itu datangnya dari Tuhan. Kita tidak boleh membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Hidup keagamaan kita tidak boleh kita bandingkan dengan orang lain. Sehingga pada saatnya doa-doa yang kita naikkan itu, Tuhan akan respon. Tuhan akan jawab. Doa itu besar kuasanya. Doa orang benar besar kuasanya. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Sikap hati inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebelum kita menaikkan doa dan permohonan kita. Haleluya. Selamat pagi. Tuhan memberkati.